Cukup menjadi manusia jika ingin membantu saudara kita di Palestina. Sebelum tonton, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi yang belum pernah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua, semoga sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur, bertafakur, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minhum." Yang tidak peduli dengan urusan kaum mukmin, maka bukanlah dia golongan orang mukmin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada surat Al-Baqarah ayat 3 ini menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mendapatkan petunjuk, adalah mereka yang mengimani yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan pada sebagian rezekinya dia infakkan di jalan Allah. Ada yang namanya zakat, ada ada yang namanya sedekah wajib, namanya sedekah sunnah, infak. Sedekah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tapi di dalam ayat ini secara umum alladzina yunfiqun walladzina yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi saudaraku, kalau kita ingin digolongkan oleh Allah, golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang beriman kepada yang gaib, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga apalagi kalau sedekahnya sedekah pagi, gerakan sedekah untuk Palestina di pagi hari ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mesti secara manusia, kita adalah manusia, maka cukup saudara kita di Palestina. Yo, siap. Waalaikumsalam. Cukuplah kita menjadi manusia untuk membantu. Di mana peri kemanusiaan kita ketika saudara kita sedang dijajah, diagesi oleh Zionis Israel,
yang baru-baru ini, yaitu tanggal 7 sampai tanggal 21 Mei, terjadilah banyak korban. Tetapi korban sarana prasarana di jalur Gajah pun rusak. Bahkan jalan hancur akibat daripada agresi. Bahkan kalau kita rinci, akibat dari penjajahan Israel ini, kerusakan lingkungan maupun kerusakan manusia, di mana ada 490 fasilitas pertanian di daerah Gajah, termasuk sumur dan jaringan irigasi, rusak akibat serangan tersebut. Lebih dari 300 fasilitas ekonomi berupa pabrik-pabrik dan toko-toko hancur. 11 stasiun pembangunan limbah rusak. 14.000 meter jaringan air rusak. 7 pabrik hancur. Lebih dari 17.200 meter jaringan pembuangan limbah rusak. 50 sumur air hancur. Hingga wisata pun rusak. Nah, di tengah-tengah kesulitan, mereka terus berjuang dengan keterbatasan yang ada. Nah, kita melihat manusia lain sedang bersusah-susah berjuang. Yuk kita bantu bersama membangun kembali Gaza agar tersenyum. Karena sungguhnya perjuangan kemanusiaan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Palestina bisa ke rekening BSM dengan nomor 727 dua kali 7012 atas nama Komnas untuk Palestina. Dimana kita ada rezeki kapanpun, semoga dengan mendengar tausiah tadi, Allah bukakan segala kesulitan dalam hati kita, sebuah jalan, dan diberikan penutup tirai di setiap. Hanyalah kemudahan dari kesulitan dan keselamatan dari bencana. Bagaimana kata Rasulullah, as-shadaqatu, sedekah itu bisa mencegah ketidakharmonisan keluarga, mencegah ketidakharmonisan kerja. Insya Allah dengan sedekah kita berdonasi kepada sesama manusia, wabil khusus untuk rakyat Palestina, manusia di dunia ini, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan jalan keluar dalam hidup kita. Allahumma ij'al lana fi min kulli hammin farjan wa min kulli dayyikin mahrajan wa min kulli fahisatan sitron wa min kulli usrin yusron wa min kulli bala'in afiyah. Ya Allah, jadikanlah kegundahan, kelegaan bagi kami di dalam
hati kami dari setiap kesedihan adanya jalan keluar. Dari setiap kesempitan, dari tirai penutup, dari setiap kesulitan. Kemudahan dari segala kesulitan dan keselamatan dari segala bencana. Wa min kulli bala'in afiyah. Insyaallah dengan sedekah, dengan donasi, dan doa kita. Jangan lupa donasi dan doa. Itu adalah sebuah solusi agar kita bisa keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kita bersedekah. Mari kita kaji sedikit ayat tersebut. Seperti di dalam surat Al-Baqarah 267. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمزوا فيه wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah dari yang baik bang kalian telah kerjakan, kalian telah dapatkan, dan dari apa-apa yang keluarkan dari bumi ini. Panen terbaik, gaji terbaik yang Allah sudah berikan. Jangan lupa ada hak infak di situ. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, dan jangan kamu memilah-milah yang jelek baru diinfakkan. A'udzu billah summa na'udzu billah wa tum bi akhidhi an tukhmidu. Kamu aja nggak mau yang jelek itu ya. Misalnya hasil panen padi yang kosong itu yang disedekahkan. Kamu aja nggak mau, kata Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui bahwa Allah itu kaya dan Allah maha terpuji, saudaraku. Sebenarnya Allah memberikan kekayaan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tapi Allah menyuruh untuk sebagian rezeki kita sedekahkan. Nah, saudara-saudara yang punya uang berjuta-juta, misalnya 1 juta cukup sedekah 25.000, saudaraku. Transfer 25.000 tiap bulan. Dari 1 juta, gaji Anda hari ini berapa? Misalnya gaji Anda hari ini 4 juta, berarti 100.000. Bagi tuh sedekah ke anak yatim 25.000. Sedekah tetangga, sedekah ke sahabat. Jangan lupa sedekah Palestina 25.000. Dalil yang kedua yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surat Al-Baqarah
ayat 281 yang berbunyi, Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, harta yang disedekahkan kepada Allah itu ibaratkan satu biji. Satu butir itu yang numbuh 7 butir. Dan pada setiap butir ada 100 butir. Allah melipat gandakan pahala kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah luas karunia-Nya. Dan Allah maha mengetahui. Masya Allah. Kalau kita berinfak di jalan Allah, sepertinya kita itu memberikan 1 butir biji, akan tumbuh 7, dari 7 akan ada 100, berarti 700. Kalau 25 misalnya, 25.000, dikali 7, berapa? Terus dikali 100. Jadi 25 juta biasanya nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Ali Imran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh sebuah kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Gaji kamu, panen kamu, harta kamu yang kamu cintai tidaklah merupakan sebuah kebaikan kecuali kita menginfakkan yang kita cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Dan apa yang diinfakkan kata, dari sesuatu yang kita infakkan, sungguhnya Allah maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kepedulian kita kepada saudara kita. Sebagai manusia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah berinfak di jalan Allah. Dan ternyata berinfak di jalan Allah, Allah akan balas yang begitu berlipat ganda. Balasannya sampai dengan 700. Dan Allah akan melebihkan dari 700 tersebut. Bisa jadi 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Bagi yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat tadi. Golongan yang beriman dipanggil untuk berinfak di jalannya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentunya dari pribadi saya yang dhaif ini. Semoga ini menjadikan sebuah tadzkirah khususnya bagi saya, keluarga saya, dan teman-teman yang ada di dunia ini dan yang memutarkan video kami ini. Jangan lupa like and share and subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad wa ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa
salim. Marhaban ya nurul aini, marhaban ya dal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairad da'i. Demikian, semoga kita bisa ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.